Pagi itu, sinar matahari Jakarta menyusup melalui kaca anti peluru lantai 45, memantul di lantai marmer Carrara yang dipoles hingga mengkilap seperti cermin. Herfiza berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang luas, memandang kota yang terbentang di bawah seperti permadani beton dan kaca. Di tangan kirinya, cangkir latte dari biji kopi Ethiopia single origin masih mengepul tipis. Di tangan kanan, ponsel iPhone terbaru menampilkan dashboard keuangan perusahaan. Aset properti naik 14,7% kuartal ini, dividen saham mengalir deras, valuasi korporasi mendekati 1 triliun rupiah. Angka-angka itu seharusnya membuatnya tersenyum puas. Tapi pagi ini, senyumnya terasa kaku. Pesan masuk dari asisten pribadinya, Nadia, muncul di layar dengan nada hati-hati yang tidak biasa. Bu Herfiza, maaf mengganggu pagi-pagi. Ada laporan dari tim CSR yang ke pasar induk untuk program donasi sayur. Mereka bilang melihat seorang wanita tua yang sangat mirip dengan foto lama Ibu Rumiati. Wanita itu sedang memungut sayuran busuk dari tumpukan sampah pedagang. Kami sudah kirim foto buram, tolong dicek. Herfiza membuka lampiran. Gambar itu buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk membuat napasnya tersendat. Wanita tua berjilbab pudar warna, punggung bungkuk, tangan keriput memungut wortel yang sudah lembek dan kubis yang daunnya hitam. Wajahnya tertunduk, tapi garis rahang, bentuk hidung, dan cara bahu merosot. Semua itu terlalu familiar. Terlalu mirip dengan ibunya yang terakhir ia lihat 3 tahun lalu, saat ia menyerahkan kunci rumah mewah dan kunci mobil Avanza baru di depan gerbang perumahan elit. Mustahil, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya bergema pelan di ruangan kosong. Ia ingat betul hari itu. Rumiati menangis haru, memeluknya erat sambil berbisik, "Nak, ibu tidak pantas dapat ini semua." Herfiza menjawab dengan nada tegas tapi lembut, "Ibu pantas dapat lebih dari ini. Setelah semua yang ibu korbankan dulu." Lalu ia pergi, kembali ke dunia gemerlapnya, yakin ibunya akan hidup nyaman selamanya. Tapi foto itu tidak bohong. Herfiza memperbesar gambar, memperhatikan detail kecil. Kain jilbab yang sama dengan yang dulu sering dipakai ibunya saat ke pasar tradisional. Cincin perak sederhana di jari manis yang tidak pernah dilepas sejak ayahnya meninggal. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang mulai dipukul pelan tapi semakin cepat. Ia menekan tombol intercom. "Nadia, siapkan mobil. Kita ke pasar induk sekarang. Jangan bilang siapa-siapa." 20 menit kemudian, Mercedes Maybach S680 meluncur pelan di antara truk-truk pengangkut sayur dan motor ojek yang berlalu lalang. Herfiza duduk di belakang. Kacamata hitam besar menutupi matanya yang mulai memerah. Nadia duduk di samping sopir. Diam 1000 bahasa. Bau amis ikan, sampah organik, dan asap knalpot menyusup masuk meski kaca tertutup rapat. Herfiza merasa mual, tapi bukan karena bau, karena firasat buruk yang semakin kuat. Mobil berhenti di pinggir lapak sayur grosir. Herfiza turun. Tumit low boutinnya langsung tenggelam sedikit di genangan air kotor. Ia melepas kacamata hitam. Matanya menyapu kerumunan pedagang dan pembeli. Lalu ia melihatnya lagi. Nyata, bukan foto buram. Rumiati berdiri membungkuk di depan tumpukan sampah sayur. Tangannya memilah-milah daun kol yang sudah layu, memasukkan yang masih agak layak ke kantong plastik robek. Punggungnya semakin bungkuk dari yang Herfiza ingat. Rambutnya yang dulu hitam legam kini hampir seluruhnya putih. Baju batik lusuhnya basah keringat. Sandal jepitnya bolong di bagian tumit. Herfiza merasa dunia berhenti berputar. Napasnya tersendat di tenggorokan. Kakinya bergerak sendiri mendekat. Langkah demi langkah. Seolah takut kalau terlalu cepat maka pemandangan itu akan lenyap seperti mimpi buruk. "Bu?" Suara Herfiza keluar kecil. Nyaris hilang ditelan hiruk pikuk pasar. Rumiati menegang. Ia tidak langsung menoleh, tapi tangannya berhenti bergerak. Perlahan, wanita tua itu mengangkat wajah. Mata tuanya melebar sesaat, penuh keterkejutan dan malu yang dalam. Lalu cepat-cepat menunduk lagi. Tangannya kembali memungut sayur. "Kamu salah orang, Neng," katanya serak. Suara yang dulu sering menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Herfiza kecil. Herfiza maju lagi.
Tangannya gemetar saat menyentuh lengan ibunya. Kulit itu tipis, tulang terasa menonjol di bawahnya. Bau amis sayur busuk bercampur keringat dan sabun murah menusuk hidung Herfiza. Tapi ia tidak mundur. Ini aku, Bu. Anakmu. Rumiati diam. Kantong plastik di tangannya diremas erat sampai berderit. Pedagang di sekitar mulai berbisik. Beberapa mengeluarkan ponsel. Herfiza merasa panas di pipi. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai mendidih di dadanya. Bu, lihat aku. Kenapa ibu di sini? Rumah di perumahan Palma Elite itu kemana? Mobil Avanza yang aku beli cash. Yang ibu bilang mau dipakai ke dokter mata setiap bulan. Kemana? Rumiati tetap menunduk. Air mata jatuh pelan ke genangan lumpur di bawah kakinya. Bercampur dengan air cucian sayur yang kotor. Bu, jawab aku. Desak Herfiza. Suaranya naik 1 oktav. Aku kasih semuanya supaya ibu tidak susah lagi. Supaya ibu bisa hidup layak setelah bertahun-tahun mengais untuk aku. Kenapa sekarang ibu memulung seperti ini? Akhirnya Rumiati mengangkat wajah. Matanya merah, tapi tatapannya penuh kekakuan yang menyakitkan. Bibirnya bergetar saat berbicara. Kata demi kata keluar seperti duri yang dicabut satu persatu. Kalau rumah dan mobil yang kamu berikan kepada ibu dijual oleh mantan suamimu, apalagi yang tersisa untuk ibu? Kata-kata itu menghantam Herfiza seperti pukulan tinju ke perut. Ia mundur selangkah. Tumitnya nyaris terpeleset di genangan. Napasnya tersengal. Agus? Agus Purnomo? Dia berani sentuh aset ibu. Rumiati mengangguk kecil. Air mata mengalir tanpa suara. Dia datang 2 tahun lalu. Bilang kamu sibuk jadi CEO besar. Bilang kamu lupa ibu. Dia bawa surat kuasa. Katanya dari kamu. Ibu percaya. Nak, ibu bodoh. Rumah dijual. Mobil juga. Uangnya dia pakai untuk bisnis baru. Sama perempuan lain. Ibu tidak berani bilang. Takut mengganggu hidupmu yang sudah sukses. Herfiza merasa lututnya lemas. Ia memegang lengan ibunya lebih erat. Bukan untuk menahan Rumiati, tapi untuk menahan dirinya sendiri agar tidak ambruk. Di sekitar mereka, ponsel-ponsel semakin banyak diarahkan. Nama Herfiza sudah mulai disebut-sebut. Itu Herfiza, CEO properti itu. Loh, ibunya memulung. Gila ya? Herfiza tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada wajah ibunya yang penuh garis keriput dan penyesalan. Dadanya terasa seperti diremas besi panas. Ingatan tentang Agus melintas cepat. Pria yang dulu ia nikahi di usia muda. Pria yang ia bantu bangun dari nol. Pria yang selingkuh lalu pergi setelah perceraian dengan ancaman akan mengambil segalanya kalau perlu. Ternyata ancaman itu bukan omong kosong. Ia mengambil segalanya. Dari ibunya. Herfiza menarik napas dalam-dalam. Mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Bu, ikut aku pulang sekarang. Kita selesaikan ini. Agus akan bayar mahal. Rumiati menggeleng pelan. Nak, ibu malu. Biar ibu di sini saja. Jangan sampai orang tahu anak CEO kaya raya punya ibu pemulung. Tapi ibu bukan pemulung. Serga Herfiza. Suaranya pecah. Ibu-ibuku. Dan aku tidak akan biarkan dia terus menyakiti kita. Ia memeluk Rumiati erat di tengah pasar yang ramai. Tubuh tua itu terasa rapuh. Tapi pelukan balasnya hangat seperti dulu. Di belakang mereka, video sudah mulai diunggah ke media sosial. Ponsel Herfiza berdering tanpa henti. Direktur, teman, wartawan. Badai baru saja dimulai. Herfiza menarik tangan ibunya pelan tapi tegas. Menjauh dari kerumunan pedagang yang mulai mengerumuni mereka seperti lalat di sekitar sampah. Kamera ponsel sudah berkedip-kedip. Suara bisik-bisik semakin kencang. Itu Herfiza CEO. Loh, ibunya memulung. Kasihan. Rekam dong. Viral nih. Herfiza tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada Rumiati yang berjalan tertunduk. Kantong plastik robek di tangan kanannya bergoyang-goyang seperti beban dosa yang terlalu berat. Mereka berhenti di pinggir pasar. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar ke selokan kotor.
Mobil Maybach hitam mengilap terparkir tak jauh. Sopirnya berdiri canggung di samping pintu, tidak berani mendekat. Herfiza melepaskan genggaman, tapi tetap berdiri dekat, seolah takut ibunya lenyap kalau ia berkedip. "Bu, sekarang jawab aku jujur. Semuanya." Suaranya bergetar, campuran amarah dan kepedihan yang sulit ditahan. "Rumah 3 lantai di Palma Elite, dengan taman belakang dan kolam ikan yang aku desain khusus supaya ibu bisa duduk sore-sore sambil minum teh. Mobil Avanza Silver yang aku beli cash, lengkap dengan asuransi jiwa dan kesehatan tambahan. Kemana semuanya? Jangan bilang hilang karena kecurian. Aku tahu ada yang lebih buruk." Rumiati menatap genangan air di bawah kakinya. Air mata jatuh pelan, membentuk lingkaran kecil di lumpur. Bibirnya bergerak-gerak seperti mencari kata yang tepat, tapi yang keluar hanya hembusan napas panjang. Akhirnya, suara serak itu pecah. 2 tahun lalu, Agus datang ke rumah. Sendirian. Dia bilang kamu lagi sibuk banget jadi CEO. Jarang pulang ke Indonesia. Dia bilang kamu titip pesan, supaya ibu kasih surat kuasa biar dia urus administrasi. Katanya rumah dan mobil itu atas nama kamu, tapi perlu dipindah nama supaya pajak lebih murah. Ibu percaya. Nak, ibu bodoh. Ibu kasih KTP dan tanda tangan di kertas yang dia bawa. Herfiza merasa dadanya seperti ditusuk jarum panas berulang-ulang. Surat kuasa? Ibu tanda tangan tanpa baca. Rumiati mengangguk kecil. Dia buru-buru, bilang kalau tidak cepat, pajak rumah bakal naik 2 kali lipat. Ibu takut repotin kamu. Jadi ibu tanda tangan. Seminggu kemudian, dia datang lagi. Bilang rumah sudah laku. Uangnya dia simpan dulu buat investasi biar tambah banyak buat ibu. Mobil juga dijual. Katanya lebih baik uang tunai daripada kendaraan yang boros bensin. Ibu tunggu setahun. Tidak ada kabar. Ibu telepon nomor lama dia. Sudah tidak aktif. Nomor kamu juga berubah terus. Ibu malu cari kamu. Takut kamu marah. Takut kamu bilang ibu ceroboh. Herfiza menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Ia ingat betul nomor ponsel lamanya memang sering berganti karena ancaman stalker dan kompetitor bisnis. Tapi ia selalu mengirim pesan ke nomor ibunya setiap ulang tahun dan lebaran. Kenapa Rumiati tidak pernah balas? Ternyata nomor itu sudah tidak aktif lagi. Mungkin karena tagihan tidak dibayar setelah rumah dijual. "Terus ibu tinggal di mana selama ini?" tanya Herfiza, suaranya serak. "Kontrakan kecil di pinggir rel kereta, dekat pasar ini. Sewa 200.000 sebulan. Ibu kerja cuci piring di warung makan pagi siang. Malam pulang bawa sisa sayur yang dibuang pedagang. Kadang dapat beras sisa, kadang tidak. Ibu pikir, ini hukuman karena dulu ibu tidak bisa kasih kamu hidup enak waktu kecil." Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam punggung Herfiza. Ia ingat masa kecilnya. Ayah meninggal saat ia SD. Ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi sekolahkannya. Herfiza berjanji dalam hati akan membalas semua itu dengan kemewahan. Ternyata kemewahan itu dicuri oleh orang yang pernah ia cintai. Agus. Dia pakai uang itu untuk apa? Desak Herfiza lagi, suaranya naik. Rumiati menggeleng pelan. Ibu tidak tahu pasti, tapi pernah dengar dari tetangga kontrakan. Dia buka bisnis properti kecil-kecilan di pinggir pantai. Katanya sama perempuan muda. Mereka hidup mewah sekarang. Villa, mobil baru, anak kecil. Ibu lihat foto di Facebook tetangga. Agus tersenyum lebar, seperti tidak pernah ada dosa. Herfiza mengepal tangan sampai kuku menancap ke telapak. Ingatan tentang Agus melintas cepat. Pria yang dulu memohon-mohon supaya dinikahi, pria yang ia bantu naik jabatan di perusahaan ayah mertuanya, pria yang selingkuh dengan sekretaris lalu pergi setelah cerai dengan ancaman akan membalas dendam kalau perlu. Ternyata dendam itu nyata, dan korban utamanya adalah ibunya sendiri. Kenapa ibu tidak lapor polisi? Kenapa diam saja? Jerit Herfiza, suaranya pecah. Rumiati tersenyum pahit, senyum yang penuh luka. Lapor apa? Nak, ibu tanda tangan sendiri. Surat kuasa itu asli dari tangan ibu.
Polisi pasti bilang ibu yang ceroboh. Lagi pula, ibu takut. Takut kalau perkara ini meledak. Nama kamu tercoreng. Kamu sekarang orang besar. Nak, wartawan pasti senang kalau tahu CEO kaya raya punya ibu yang hidup susah gara-gara mantan suami penipu. Herfiza merosot ke trotoar. Tidak peduli rok pensil mahalnya kotor. Ia memeluk lutut. Menangis terseduh. Aku gagal, Bu. Aku gagal lindungi ibu. Aku pikir dengan kasih rumah dan mobil, semuanya selesai. Ternyata aku malah buka pintu buat dia rampok lagi. Rumiati berlutut di depannya. Tangan keriput itu mengusap rambut anaknya seperti dulu saat Herfiza kecil menangis karena diganggu teman sekolah. Jangan salahkan diri sendiri. Nak, ibu yang bodoh. Ibu seharusnya curiga dari awal. Tapi ibu pikir, Agus masih keluarga. Ibu salah besar. Herfiza mengangkat wajah. Matanya merah membara. Tidak, Bu. Yang salah adalah dia. Dan dia akan bayar. Aku janji. Aku akan cari bukti pemalsuan. Aku akan bawa ke pengadilan. Rumah itu akan kembali. Uang itu akan kembali. Dan Agus, dia akan kehilangan segalanya seperti yang dia lakukan ke ibu. Rumiati menggeleng pelan. Jangan, Nak, biar saja. Ibu sudah terbiasa hidup susah. Yang penting kamu bahagia. Tapi aku tidak bahagia kalau ibu begini, bentak Herfiza. Aku tidak bisa tidur nyenyak kalau tahu ibuku memulung sementara mantan suamiku tidur di kasur empuk pakai uang hasil rampokan. Di saat itu, ponsel Herfiza berdering lagi. Nadia menelepon. Bu, video dari pasar sudah viral di TikTok dan Twitter. Judulnya, CEO kaya raya syok lihat ibunya memulung. Sudah ditonton ratusan ribu. Media besar mulai hubungi kantor. Herfiza menutup mata. Badai yang ia takutkan sudah datang. Tapi di dalam dadanya, ada api yang lebih besar. Amarah terhadap Agus yang selama ini ia pendam. Ia berdiri, menarik Rumiati pelan. Ayo pulang, Bu. Ke rumahku dulu. Besok kita mulai perjuangan. Agus Purnomo akan menyesal pernah lahir. Rumiati ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan menuju mobil, tangan bergandengan. Di belakang mereka, kerumunan masih merekam. Tapi Herfiza tidak lagi peduli. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah satu, membalas dendam atas nama ibunya, dengan cara yang paling menyakitkan bagi Agus. Keadilan yang dingin dan tak terelakkan. Penthouse Herfiza di puncak gedung residensial termahal Jakarta terasa lebih dingin malam itu. Lampu kristal Swarovski yang biasanya memancarkan kemewahan kini hanya menyisakan bayangan panjang di dinding marmer. Herfiza duduk sendirian di sofa kulit Italia. Laptop terbuka di pangkuannya. Layar penuh dokumen lama pernikahan dengan Agus Purnomo. Nadia sudah pulang setelah mengantar Rumiati ke kamar tamu dengan perawatan medis darurat. Infus glukosa, obat penurun tekanan darah, dan selimut tebal. Dokter pribadi yang dipanggil tadi sore menggeleng pelan setelah memeriksa ibunya. Malnutrisi kronis, Bu. Tekanan darah tinggi stadium 2, kadar gula rendah, anemia ringan. Beliau sudah berbulan-bulan makan tidak teratur. Hampir hanya sisa sayur dan nasi basi. Kalau tidak segera ditangani, bisa komplikasi jantung. Kata-kata dokter itu terus bergema di kepala Herfiza seperti lonceng kematian. Ia menutup mata, mencoba menahan isak yang naik ke tenggorokan. 3 tahun lalu, ia merasa sudah membayar semua hutang budi. Rumah mewah, mobil nyaman, tabungan bulanan yang seharusnya cukup untuk hidup santai. Ternyata semuanya dicuri oleh orang yang pernah ia tiduri. Orang yang pernah ia janjikan selamanya. Ia membuka folder digital berlabel Pernikahan Agus 2010 hingga 2015. Di dalamnya ada salinan akta nikah, surat cerai, dan dokumen pembagian harta yang dulu ia biarkan Agus pegang karena percaya. Ternyata kesalahan fatal. Ada scan KTP Rumiati yang masih tersimpan di file itu. Agus pasti mengambil salinannya dulu. Cukup untuk memalsukan surat kuasa. Herfiza menekan tombol panggilan ke pengacara seniornya. Pak Wirawan. Pak, saya butuh penyelidikan mendalam. Agus Purnomo, mantan suami saya.
Dia jual aset ibu saya pakai surat kuasa palsu. Saya ingin bukti lengkap. Transaksi penjualan rumah, mobil, aliran dana, sampai ke rekeningnya sekarang. Jangan peduli biaya. Saya mau dia hancur. Pak Wirawan diam sejenak. Bu Herfiza, ini bisa jadi kasus besar. Kalau terbukti pemalsuan dokumen dan penggelapan, hukumannya berat. Tapi nama Anda juga akan terseret ke media. Sudah viral di medsos sekarang. Apakah Ibu siap? Herfiza menatap foto ibunya yang tertidur lelap di kamar tamu melalui pintu setengah terbuka. Wajah tuanya tenang sekarang, tapi garis keriput di dahi masih menceritakan tahun-tahun penderitaan. Saya siap. Yang tidak siap adalah dia. Pagi berikutnya, laporan pertama datang via email terenkripsi. Agus kini tinggal di villa mewah di kawasan Anyer, tepi pantai. Bisnis properti kecil-kecilan bernama Purnomo Land Development, terdaftar atas nama istrinya yang baru, perempuan 28 tahun bernama Lita, mantan sekretarisnya dulu yang jadi penyebab perceraian. Villa itu dibeli cash 2 tahun lalu, tepat setelah penjualan rumah Rumiati. Mobil Range Rover hitam terparkir di garasi. Anak kecil berusia 4 tahun terlihat di foto Instagram Lita. Captionnya, "Hidup bahagia bersama keluarga kecil kami, dua hati bleset." Herfiza merasa mual. Uang dari rumah ibunya, rumah yang ia beli dengan keringat membangun perusahaan dari nol, dipakai untuk membiayai kehidupan mewah orang lain. Ia ingat betul bagaimana Agus dulu sering memandang rendah Rumiati. Mertua kampungan, bau amis pasar. Ternyata dendam itu masih hidup, dan ia balas dengan cara paling kejam, merampok ibu mertuanya yang tak berdaya. Siang itu, telepon berdering. Nomor tak dikenal, tapi Herfiza tahu siapa. Ia angkat dengan tangan dingin. "Fiza, lama tak jumpa. Kamu cari aku ya?" Suara Agus terdengar santai, bahkan sombong. Seperti pria yang yakin tak tersentuh. Herfiza menarik napas dalam. "Kamu jual rumah dan mobil ibuku. Kamu rampok dia. Aku punya bukti pemalsuan surat kuasa." Agus tertawa pelan. "Bukti? Surat itu asli dari tangan ibumu. Dia tanda tangan sendiri. Kalau mau perkara, silakan. Tapi ingat, Fiza, aset kamu triliunan sekarang. Satu skandal keluarga bisa bikin investor kabur. Saham perusahaanmu turun, kontrak batal, wartawan menggali masa lalu kita. Kamu mau nama besar itu tercoreng gara-gara ibu kampung yang ceroboh?" Ancaman itu seperti racun yang meresap pelan. Herfiza ingat foto-foto lama yang Agus pernah ancam akan sebarkan. Momen intim masa muda mereka, pesta liar sebelum menikah. Dulu ia tidak takut karena masih muda dan bebas. Sekarang, sebagai CEO wanita yang disegani, hal itu bisa jadi bom waktu. "Tapi aku tahu kamu takut," balas Herfiza dingin. "Kamu hidup dari uang curian. Bisnismu kecil, bergantung pada koneksi lama. Kalau aku bongkar semuanya, kamu bukan cuma kehilangan villa, kamu kehilangan segalanya." Agus diam sejenak, lalu suaranya berubah rendah, mengancam. "Jangan main api, Fiza. Aku masih punya teman di media." Satu klik, besok pagi headline, "CEO kaya raya biarkan ibunya memulung." "Kamu mau itu?" Herfiza mematikan telepon. Dadanya naik turun cepat. Ia berjalan ke kamar tamu, melihat Rumiati yang sedang duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Wanita tua itu tersenyum lemah saat melihat anaknya. "Sudah makan, Nak?" Herfiza berlutut di depannya, memegang tangan keriput itu. "Bu, aku akan lawan dia. Tapi aku takut ibu ikut tersakiti lagi." Rumiati mengusap pipi Herfiza. "Ibu sudah terluka lama. Nak, satu luka lagi tidak apa. Yang penting kamu jangan jadi seperti dia. Jangan balas dendam dengan kebencian. Balas dengan keadilan." Air mata Herfiza jatuh ke tangan ibunya. "Aku janji, Bu. Tapi Agus harus bayar. Dia harus rasakan apa yang ibu rasakan." Malam itu, Herfiza tidak tidur. Ia duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Di bawah sana,
Jutaan orang hidup tanpa tahu rahasia kelam di balik kemewahan. Tapi malam ini, rahasia itu mulai terbuka. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Pak Wirawan. Tim investigasi menemukan transfer dana dari penjualan rumah ke rekening Lita. Bukti kuat. Besok kita ajukan laporan polisi. Herfiza mengepal tangan. Bayang-bayang pengkhianatan Agus semakin gelap. Tapi di balik kegelapan itu, ada cahaya kecil. Tekad untuk membawa ibunya kembali ke tempat yang seharusnya. Tempat yang aman, hangat, dan penuh kasih sayang. Bukan lagi pinggir rel kereta. Bukan lagi tumpukan sampah pasar. Tapi sebelum itu, Agus harus jatuh. Dan jatuhnya akan menyakitkan. Herfiza berdiri di depan cermin kamar mandi marmer. Memandang pantulan dirinya yang sudah berubah. Mata yang biasanya tajam kini merah karena kurang tidur. Tapi tekad di dalamnya lebih tajam dari sebelumnya. Ia memilih gaun hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok, bukan untuk menyembunyikan status, tapi untuk menunjukkan bahwa hari ini ia datang bukan sebagai CEO, melainkan sebagai anak yang hendak membela ibunya. Di meja rias, ponselnya menampilkan pesan terakhir dari Pak Wirawan. Tim sudah siap di luar villa. Rekaman audio akan otomatis tersimpan di server aman. Jangan provokasi berlebihan. Tapi biarkan dia bicara banyak. Bukti terbaik datang dari mulutnya sendiri. Herfiza menghela napas panjang, lalu berjalan ke kamar tamu. Rumiati duduk di tepi ranjang. Sudah berganti baju baru yang dibelikan Nadia pagi tadi. Batik halus warna biru muda, sederhana tapi pantas. Wanita tua itu memandang anaknya dengan mata penuh kekhawatiran. "Nak, jangan pergi sendirian. Ibu ikut." Herfiza berlutut, memegang tangan ibunya. "Bu, ini jebakan. Kalau ibu ikut, Agus bisa curiga. Biar aku yang hadapi dulu. Polisi sudah menunggu di luar radius. Kalau ada tanda bahaya, aku tekan tombol di jam tangan ini. Mereka langsung masuk." Rumiati menggeleng pelan. "Ibu tidak mau kamu sendirian lagi. Dulu ibu biarkan kamu hadapi dunia sendirian waktu kecil. Sekarang giliran ibu berdiri di sampingmu." Herfiza terdiam. Air mata hampir jatuh. Tapi ia tahan. "Baiklah, Bu. Tapi ibu tetap di mobil sampai aku panggil. Janji." Rumiati mengangguk. Mereka berpelukan sebentar. Pelukan yang hangat. Penuh luka yang mulai sembuh. Perjalanan ke Anyer terasa panjang meski jalan tol lancar. Herfiza mengemudi sendiri. Mobil SUV hitam biasa yang sengaja dipilih agar tidak mencolok. Rumiati duduk di belakang, memandang keluar jendela. Sesekali menggenggam tas kecil berisi foto-foto lama keluarga. Di dalam tas itu juga ada rekorder kecil yang sudah diaktifkan Nadia. Bukti cadangan kalau perangkat Herfiza gagal. Villa Agus berdiri megah di tepi pantai. Pagar besi hitam tinggi, taman tropis rapi, kolam renang infinity yang menghadap laut. Herfiza memarkir mobil di luar gerbang, menekan interkom. Suara Agus terdengar dari speaker. Terkejut tapi berusaha santai. "Fiza, kamu benar-benar datang. Masuk saja." Gerbang terbuka otomatis. Herfiza melaju pelan, memarkir di halaman. Ia keluar sendirian dulu, memberi isyarat ke Rumiati untuk tetap di mobil. Agus menyambut di teras, mengenakan kemeja linen putih, celana pendek, dan senyum licik yang dulu pernah membuat Herfiza jatuh cinta. Di belakangnya, Lita berdiri dengan anak kecil di gendongan. Wajah perempuan itu pucat, tapi matanya penuh kebencian. "Masih cantik seperti dulu," kata Agus sambil membuka pintu lebih lebar. "Masuk, kita bicara di ruang tamu." Herfiza melangkah masuk tanpa senyum. Ruangan luas, sofa kulit putih, lukisan mahal di dinding, semua berbau uang curian. Ia duduk di kursi tunggal, menjaga jarak. Agus duduk berhadapan. Lita berdiri di samping seperti penjaga. "Langsung saja," kata Herfiza dingin. "Kembalikan apa yang kamu rampok dari ibuku. Rumah, mobil, uang, semuanya." Agus tertawa kecil. "Rampok? Ibumu tanda tangan sendiri. Fiza, surat kuasa sah. Aku cuma bantu urus. Kalau dia ceroboh, itu bukan salahku."
Herfiza mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara Agus dari telepon kemarin. Kamu bilang sendiri, surat itu asli dari tangan ibumu. Tapi aku punya bukti forensik digital. Tanda tangan itu dipalsukan setelah scan KTP lama. Kamu pakai software edit dokumen. Transfer dana ke rekening Lita juga sudah ketahuan. Wajah Agus berubah. Senyumnya memudar. Kamu menggertak. Bukan gertak. Kak. Herfiza menatap Lita. Dan kamu, Mbak Lita, tahu kan suamimu pakai uang hasil tipu ibu mertuanya untuk beli villa ini? Untuk anak kalian? Kalau kasus ini meledak, aset kalian disita. Anak kecil itu bisa kehilangan rumah. Lita memeluk anaknya lebih erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu detailnya. Agus bilang itu warisan. Agus berdiri tiba-tiba. Cukup. Kamu mau apa? Uang? Aku bisa bayar cicil. Tapi kalau kamu lanjut ke polisi, aku sebarkan foto-foto lama kita. Kamu ingatkan pesta di Bali dulu? Kamu mabuk. Kami, intim. Headline besok. CEO sukses punya masa lalu skandal. Herfiza tidak bergeming. Ia sudah siap dengan ancaman itu. Sebarkan saja. Aku sudah cerita ke Dewan Direksi dan investor utama. Mereka dukung aku. Yang hancur bukan aku. Kamu, bisnismu kecil, bergantung pada citra. Kalau ketahuan penipu, mitra kabur, bank tarik kredit. Agus mendekat. Suaranya rendah mengancam. Jangan paksa aku, Fiza. Aku masih punya teman di kepolisian daerah sini. Satu telepon, laporanmu bisa ditunda berbulan-bulan. Saat itu, pintu teras terbuka pelan. Rumiati masuk. Berjalan pelan tapi tegap. Semua mata tertuju padanya. Agus memucat seketika. Bu, Rumiati? Gumamnya. Suara bergetar. Rumiati berhenti di tengah ruangan. Menatap mantan menantunya dengan mata yang penuh luka tapi kuat. Kamu ingat aku, Gus? Dulu kamu bilang aku sampah. Mertua kampungan yang bau amis pasar. Sekarang aku lihat kamu hidup dari sampahku. Dari rumah yang anakku belikan dengan keringatnya. Dari mobil yang dia kasih supaya aku tidak capek jalan kaki ke dokter. Agus mundur selangkah. Ini urusan lama. Ibu salah paham. Rumiati menggeleng. Tidak salah paham. Ibu lihat sendiri foto villa ini di Facebook tetangga kontrakan. Ibu lihat anak kecilmu main di kolam yang dulu ibu impikan bisa duduk sore-sore. Uangnya dari jual rumah ibu. Dari jual mobil yang ibu pakai cuma 2 bulan. Lita menangis pelan. Anaknya mulai rewel. Agus menoleh ke istrinya. Panik. Lita, jangan dengar. Ini jebakan. Herfiza berdiri. Suaranya tegas. Ini bukan jebakan. Ini keadilan yang terlambat. Dan sekarang, polisi sudah di luar gerbang. Mereka dengar semua lewat rekaman yang aku kirim real time. Agus berbalik ke jendela. Di luar, 2 mobil polisi tanpa sirene sudah parkir. Petugas turun, menunggu Abais. Agus menatap Herfiza dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Kamu hancurkan hidupku, Fiza. Herfiza menatap balik. Dingin. Kamu yang hancurkan hidup ibuku lebih dulu. Sekarang giliranmu rasakan. Rumiati mendekat ke anaknya. Memegang tangannya erat. Nak, cukup. Biar polisi yang ambil alih. Herfiza mengangguk. Ia menekan tombol di jam tangan. Pintu depan terbuka. Petugas masuk dengan surat perintah. Agus tidak melawan. Ia hanya berdiri diam. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Lita menangis terseduh. Anak kecil itu menangis ikut. Saat Agus digiring keluar, ia menoleh sekali lagi ke Rumiati. Maaf, Bu. Rumiati tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Air mata jatuh pelan. Herfiza memeluk ibunya dari belakang. Sudah selesai, Bu. Kita pulang. Di luar villa, matahari senja menyinari laut yang tenang. Badai dalam hati mereka mulai reda. Meski luka masih menganga. Tapi setidaknya, jebakan sudah tertutup.
dan Agus terperangkap di dalamnya, tanpa jalan keluar. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa seperti ruang tanpa udara. Kipas angin di plafon berputar lambat, tapi panas yang menyelimuti bukan dari suhu, melainkan dari tatapan ratusan mata yang tertuju ke kursi terdakwa. Agus Purnomo duduk di sana, tangan diborgol, kemeja putihnya kusut, wajah yang dulu selalu sombong kini pucat seperti kertas bekas. Di seberangnya, Herfiza duduk di bangku penggugat. Tangan kiri menggenggam tangan Rumiati yang dingin dan gemetar. Wanita tua itu mengenakan baju batik sederhana yang dibelikan anaknya, tapi matanya tetap tertunduk, seolah tak sanggup menatap mantan menantunya yang pernah ia anggap keluarga. Sidang sudah memasuki minggu kelima. Bukti demi bukti ditumpuk di meja hakim. Scan surat kuasa yang forensik digital membuktikan pemalsuan tanda tangan, rekaman percakapan telepon Agus yang mengancam Herfiza, laporan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana dari penjualan rumah Rumiati langsung ke rekening Lita, hingga foto-foto villa mewah di Anyer yang dibeli cash hanya 3 bulan setelah aset ibu mertuanya lenyap. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Hukuman maksimal yang diminta, 8 tahun penjara plus pengembalian aset senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Saat giliran saksi korban naik ke mimbar, ruangan hening total. Rumiati berjalan pelan dibantu Herfiza. Langkahnya tertatih karena kaki yang sering bengkak akibat malnutrisi lama. Ia duduk di kursi saksi, tangan memegang Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Hakim memandangnya lembut. "Ibu Rumiati, ceritakan apa yang terjadi sejak rumah dan mobil itu dijual." Rumiati menarik napas dalam. Suaranya serak, tapi jelas, seperti air yang mengalir pelan tapi menusuk. 2 tahun lalu, Agus datang ke rumah. Dia bilang Herfiza titip pesan. Surat kuasa perlu ditandatangani supaya pajak rumah murah. Saya percaya. Saya tanda tangan. Seminggu kemudian, rumah yang anak saya belikan dengan susah payah sudah kosong. Orang baru pindah, bilang beli dari Agus. Mobil juga hilang. Saya telepon Agus. Dia bilang uangnya diinvestasikan, nanti balik lebih banyak. Saya tunggu setahun, tidak ada kabar. Saya pindah ke kontrakan kecil di pinggir rel. Sewa 200.000. Pagi cuci piring di warung. Malam pulang bawa sisa sayur busuk dari pasar. Kadang makan sekali sehari, kadang tidak. Saya pikir, ini akhir hidup saya. Sampai anak saya lihat saya memulung di pasar. Air mata jatuh ke Al-Quran di pangkuannya. Penonton di belakang mulai terisak pelan. Beberapa wartawan menulis cepat. Kamera diam-diam merekam. Herfiza menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir tanpa suara. "Apa yang ibu rasakan saat melihat Agus di villa mewah itu?" tanya jaksa. Rumiati menatap Agus untuk pertama kalinya. Mata tuanya penuh luka, tapi tidak ada kebencian, hanya kesedihan mendalam. "Saya lihat dia tersenyum di foto bersama istri baru dan anak kecil. Di kolam yang saya impikan bisa duduk sore-sore sambil minum teh. Uangnya dari jual rumah saya. Dari jual mobil yang anak saya kasih supaya saya tidak capek jalan kaki ke dokter. Saya tidak marah, Pak. Saya sedih. Sedih karena orang yang pernah saya anggap anak sendiri tega ambil makanan dari mulut saya." Agus menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya selama sidang, ia tidak membela diri. Pengacaranya mencoba menyela, tapi hakim mengangkat tangan menghentikan. Giliran Agus naik mimbar. Ia berdiri gemetar. Suaranya pecah saat berbicara. Saya salah. Saya butuh uang waktu itu. Bisnis saya bangkrut setelah cerai dari Herfiza. Saya pikir, kalau aset itu atas nama Herfiza, saya berhak ambil sebagian. Saya palsukan surat kuasa karena saya tahu ibu mertua mudah percaya. Saya pakai uang itu untuk mulai lagi. Untuk Lita. Untuk anak kami. Saya pikir nanti bisa balikin. Tapi semakin dalam, semakin susah keluar. Herfiza berdiri tiba-tiba. Suaranya dingin tapi bergetar. "Kamu bilang butuh uang? Kamu ambil dari ibuku yang hidup susah. Kamu tahu dia makan sisa pasar sementara kamu tidur di kasur empuk pakai uang curian.
Kamu ancam aku dengan foto lama. Kamu bilang akan hancurkan nama baikku. Tapi yang hancur sekarang adalah kamu. Bisnismu tutup. Villa disita. Lita sudah pergi bawa anak kalian. Kamu sendirian sekarang. Agus menatap Herfiza. Matanya basah. Maaf, Fiza. Maaf, Bu Rumiati. Saya menyesal. Rumiati menggeleng pelan. Penyesalanmu terlambat, Gus. Tapi Tuhan yang akan nilai. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk vonis minggu depan. Saat Agus digiring keluar, ia menoleh sekali lagi ke Rumiati. Wanita tua itu tidak menatap balik. Ia hanya memeluk Herfiza erat. Tubuhnya gemetar karena menahan isak. Di luar pengadilan, paparazi menyerbu. Lampu kilat kamera menyilaukan. Agus ditarik petugas. Wajahnya tertutup tangan. Berita langsung meledak. Mantan suami CEO kaya raya divonis penjara karena rampok ibu mertua. Foto Agus yang pucat beredar luas. Bisnisnya runtuh total. Mitra kabur. Bank sita aset. Lita mengajukan cerai dan bawa anak ke kampung halaman. Ia kehilangan segalanya dalam hitungan minggu. Herfiza membawa Rumiati pulang ke penthouse. Di mobil, ibunya bersandar di bahu anaknya. Nak, sudah cukup. Biar dia dihukum Tuhan. Jangan benci terus. Herfiza mencium kening ibunya. Aku tidak benci lagi, Bu. Aku cuma ingin ibu bahagia sekarang. Besok vonis keluar. Setelah itu kita mulai hidup baru. Tanpa bayang-bayang dia. Rumiati tersenyum lemah. Ibu sudah bahagia, Nak, karena ada kamu. Di dalam dada Herfiza, luka masih menganga, tapi mulai tertutup oleh kasih sayang yang selama ini tertahan. Pengadilan belum selesai, tapi jiwa mereka sudah mulai sembuh. Sementara Agus, di sel tahanan sementara, duduk sendirian, menatap dinding beton, menangis tanpa suara atas semua yang hilang karena keserakahannya sendiri. Vonis dibacakan di ruang sidang yang sama, tapi suasana sudah berbeda. Udara terasa lebih ringan, seolah beban 2 tahun terakhir ikut terlepas bersama palu hakim yang diketuk 3 kali. Agus Purnomo berdiri tegak di kursi terdakwa, tapi pundaknya merosot seperti pohon yang akarnya sudah lapuk. Hakim membacakan dengan suara datar tapi tegas. 5 tahun penjara ditambah denda 2 miliar rupiah. Pengembalian aset senilai 4,5 miliar yang mencakup nilai rumah, mobil, dan ganti rugi atas penderitaan Rumiati. Saat vonis dibacakan, Agus menunduk dalam-dalam. Tidak ada protes, tidak ada pembelaan terakhir. Hanya isak pelan yang tertahan di tenggorokan pria yang dulu selalu bicara lantang. Herfiza duduk di bangku depan. Tangan kiri menggenggam tangan Rumiati erat. Ibunya tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering sejak sidang terakhir. Yang tersisa hanyalah tatapan tenang. Tatapan seorang ibu yang akhirnya melihat keadilan berpihak pada anak dan dirinya. Saat petugas menarik Agus keluar ruangan, pria itu menoleh sekali lagi ke arah mereka. Matanya bertemu dengan mata Rumiati sesaat. Wanita tua itu tidak memalingkan wajah, tapi juga tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, anggukan yang penuh arti. Maaf diterima. Tapi luka tidak bisa dihapus begitu saja. Di luar pengadilan, kerumunan wartawan lebih sedikit dibanding minggu-minggu sebelumnya. Berita sudah meledak, tapi sekarang fokus bergeser ke vonis itu sendiri. Foto Agus yang digiring dengan borgol beredar luas, headline bertebaran. Mantan suami CEO divonis 5 tahun karena rampok ibu mertua, bisnis palsu runtuh, villa disita. Lita sudah pergi sejak seminggu lalu. Membawa anak kecil mereka ke kampung halaman di Jawa Tengah. Rekening Bank Agus dibekukan, mitra bisnis kabur, teman-teman yang dulu merapat kini menghilang. Ia masuk penjara sendirian, tanpa pengunjung, tanpa harapan cepat bebas. Di sel sempit itu, malam pertama ia duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara atas semua yang hilang karena keserakahannya sendiri. Herfiza membawa Rumiati pulang ke rumah baru yang ia beli khusus untuk ibunya. Villa 2 lantai di kawasan hijau Bogor, dikelilingi taman luas dan kolam ikan kecil. Bukan mensah megah seperti penthouse-nya, tapi hangat, tenang, dan penuh cahaya alami. Saat mobil berhenti di depan gerbang kayu, Rumiati turun pelan,
Matanya melebar melihat bunga melati yang sudah ditanam di sepanjang jalan setapak. "Nak, ini rumah ibu." Herfiza mengangguk, tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. "Rumah kita, Bu. Aku beli atas nama ibu. Tidak ada lagi surat kuasa. Tidak ada lagi orang lain yang bisa sentuh. Dan ada perawat yang tinggal di sini. Dokter datang rutin. Tukang kebun setiap hari. Ibu tidak perlu khawatir apa-apa lagi." Rumiati berjalan pelan ke teras. Tangannya menyentuh pagar kayu yang masih harum getah. Di dalam rumah, ruang tamu sudah diisi foto-foto lama. Herfiza kecil digendong ibunya. Ayah mereka yang tersenyum di depan rumah sederhana dulu, dan foto terbaru. Herfiza memeluk Rumiati di pasar, meski buram tapi penuh makna. Di dapur, meja makan sudah disiapkan dengan makanan favorit Rumiati. Sayur asem, ikan goreng, sambal terasi, dan bubur ayam hangat. Malam pertama di rumah baru, mereka duduk di teras belakang. Angin malam Bogor sejuk, membawa aroma tanah basah setelah gerimis sore tadi. Rumiati memegang secangkir teh jahe. Matanya memandang bintang-bintang yang jarang terlihat di Jakarta. "Nak, ibu tidak pernah bayangkan bisa hidup seperti ini lagi. Dulu ibu pikir akhir hayat ibu di kontrakan pinggir rel, sendirian, lupa dunia." Herfiza duduk di sampingnya, kepala bersandar di bahu ibunya seperti masa kecil. "Ibu pantas dapat lebih dari ini, Bu. Maafkan aku terlambat tahu. Maafkan aku sibuk dengan dunia yang aku pikir penting, sampai lupa yang paling penting." Rumiati mengusap rambut anaknya pelan. "Kamu sudah selamatkan ibu, Nak. Bukan cuma rumah dan mobil. Kamu selamatkan hati ibu. Itu yang paling berharga." Mereka diam lama, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang mengisi keheningan. Rumiati tiba-tiba berbicara lagi. Suaranya lembut. "Ibu maafkan Agus, Nak. Bukan karena dia pantas, tapi karena ibu tidak mau bawa dendam ke liang lahat. Biar Tuhan yang adili sisanya." Herfiza mengangguk pelan. "Aku juga sudah lepas dendam, Bu. Yang aku inginkan sekarang cuma ibu bahagia. Tiap pagi bangun, lihat ibu senyum, makan enak, duduk di taman sambil minum teh. Itu cukup." Hari-hari berikutnya berlalu damai. Rumiati mulai menanam bunga sendiri di taman. Tangannya yang dulu memungut sayur busuk kini memeluk bibit mawar dan melati. Ia sering duduk di ayunan kayu, membaca Al-Quran atau sekadar memandang awan. Herfiza datang setiap akhir pekan, kadang membawa makanan kesukaan, kadang hanya duduk diam di samping ibunya. Perusahaan tetap berjalan, tapi prioritasnya berubah. Ia delegasikan lebih banyak, pulang lebih sering, dan selalu menelepon ibunya setiap malam. Suatu sore, saat matahari terbenam jingga di balik bukit, Rumiati memeluk Herfiza di teras. "Nak, terima kasih. Ibu bahagia sekarang. Benar-benar bahagia." Herfiza membalas pelukan itu erat. "Ibu yang terima kasih, Bu. Karena ibu ajarkan aku arti cinta yang sejati." Di penjara, Agus duduk di selnya, memandang dinding beton yang dingin. Surat dari pengacaranya datang seminggu lalu. Banding ditolak, aset sisanya disita total. Tidak ada kunjungan dari Lita. Tidak ada kabar dari anaknya. Ia menangis pelan setiap malam, menyesali setiap keputusan yang membuatnya kehilangan segalanya. Keadilan yang ia tolak akhirnya datang. Manis untuk Rumiati, pahit untuknya. Sementara itu, di Villa Bogor, lampu teras menyala hangat. Ibu dan anak duduk berdampingan, tangan bergandengan, memandang bintang. Badai sudah berlalu. Yang tersisa hanyalah kedamaian, kasih sayang, dan janji tak terucap. Tidak ada lagi penderitaan yang dibiarkan berlarut. Hanya kebahagiaan yang akhirnya mereka raih bersama.